Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Amanda Nurseha. Malam kali ini kita akan membahas tentang materi yang disampaikan oleh kelompok 3 kemarin di pertemuan kita yang kelima, di mana kelompok 3 kemarin membahas tentang jurnalis profesional dan juga keterkaitan sejarah dan undang-undang pers serta kode etik jurnalistik. Di sini kita akan membahas secara tuntas tentang apa yang disampaikan oleh kelompok 3 kemarin. Baik pemirsa, jurnalisme bukan sekedar seni, tapi juga tentang bagaimana seorang jurnalis mampu menyampaikan fakta dengan cara yang akurat, berimbang untuk bisa disampaikan oleh publik. Namun pemirsa, kita dihadapkan pada realita di mana jurnalis zaman sekarang itu banyak sekali tantangannya, di mana seorang wartawan itu siapapun bisa menjadi wartawan gitu ya, dan mungkin ini juga bisa menjadi PR gitu ya untuk saluran berita konvensional untuk bisa lebih keras lagi dalam menyampaikan beritanya gitu ya, karena media-media konvensional juga mempertahankan kredibilitasnya gitu ya, dan kepercayaan masyarakat juga dalam menikmati berita. Kemudian jurnalis masa kini pun tidak hanya dituntut untuk menjadi cepat, tetapi juga menjadi cerdas, di mana dalam kita menyampaikan berita itu harus bisa tepat, kemudian juga berita yang disampaikan itu harus fakta dan tidak boleh sembarangan, di mana banyak sekali sekarang data yang bisa dimanipulasi oleh orang yang menjadi wartawan dadakan. Lalu di makalah ini juga gitu ya, kita disadarkan bahwa siapa nih peran untuk mahasiswa gitu ya, untuk kita tuh harusnya bagaimana gitu. Nah, untuk kita sebagai mahasiswa, dimana di jurusan kita itu adalah komunikasi dan penyiaran, dimana itu menjadi tonggak penting dalam dunia jurnalisme, dan diharapkan di jurusan ini juga gitu ya, kita sebagai mahasiswa komunikasi mampu menjadi jurnalis yang kompeten, yang memiliki kredibilitas dan memiliki potensi yang bagus gitu dalam menyampaikan berita, dalam memilih fakta, dalam kecerdasan emosional maupun kecerdasan diri dalam bisa mengelola fakta menjadi bisa dinikmati oleh halayak. Dan juga banyak gitu ya pelatihan-pelatihan yang bisa kita ikuti untuk bisa mengkaji tentang jurnalisme. Kemudian dalam sejarah jurnalistik juga itu ada beberapa ya teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan oleh Hasan bahwa ada yang namanya dari fase Romawi kuno yaitu Akta Diurna, kemudian ada Julius Caesar yang biasa kita sebut sebagai bapak pers dunia gitu ya. Kemudian Binuh gitu ya, mungkin sebagai pemberi kabar gitu ya. Kemudian ada fase Mesir kuno yaitu penemuan papirius berupa surat kabar pada masa itu gitu. Kemudian tercatat juga di dalam undang-undang pers bahwa salah satunya undang-undang yang bisa disebutkan adalah Undang-Undang Nomor 40 tahun 1998, di mana di situ menyatakan bahwa dunia jurnalistik memiliki kebebasan dalam memberitakan sesuatu hal. Nah, pers ini bisa digambarkan sebagai wahana dalam menyampaikan informasi, kemudian juga menjadi media komunikasi antara mungkin warga serta pemerintah ataupun pemerintah kepada warga. Nah, pers ini juga memiliki fungsi sebagai media informasi, media pendidikan, hiburan, dan juga lembaga ekonomi, sekaligus menjadi kontrol sosial dalam apa aja yang sedang mungkin viral ataupun yang sedang terjadi di Indonesia ini gitu. Dan dengan adanya pers ini ataupun jurnalis ini bisa menjadi wadah untuk kita mengetahui apa aja sih berita-berita ataupun isu-isu yang ada di Indonesia ini, mungkin dimana undang-undang pers yang tadi disebutkan nomor 40 1998 di situ menjadi regulasi kedaulatan rakyat ataupun jurnalis, dimana jurnalis juga memiliki kebebasan ataupun perlindungan dari pemerintah ketika memberitakan tentang sesuatu hal gitu ya. Kemudian pers ini juga menjadi pendorong profesionalisme jurnalis dengan adanya etik dalam dunia jurnalistik gitu ya, kode etik dalam dan undang-undang ini juga mengatur di mana para jurnalis ataupun para media-media itu menjadi
sesuatu yang independen dan bertanggung jawab agar tidak berat sebelah, kemudian tidak memihak siapapun gitu. Nah, kemudian apa sih kode etik jurnalistik itu? Nah, kode etik jurnalistik ini adalah pedoman dalam tingkah lakunya para jurnalis gitu ya. Mungkin seperti dalam memberitakannya itu tidak boleh hoax, kemudian memilih narasumbernya harus yang bagaimana, dan juga tidak boleh memberitakan hal-hal yang sara gitu ya, tentang ras, agama, kemudian seksualitas gitu yang berbau pelecehan gitu ya, atur dalam kode etik jurnalistik. Di judul kan tadi dijelaskan tentang undang-undang pers dan kode etik jurnalistik, apakah mereka memiliki hubungan? Jelas memiliki hubungan yang erat ya teman-teman dan pemirsa, karena kode etik jurnalistik ini adalah sebagai pedomannya, sedangkan undang-undang persnya ini sebagai landasan hukumnya. Jadi ketika memiliki aturan itu di backing dengan undang-undang gitu, dan memiliki alasan yang jelas juga. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.